No. Saya tidak mau curhat. Saya mau tunjukkan. Langsung buka datanya. Tunjukkan buku bahasa Indonesia kelas 1 SD, kelas 2 SD, 3, 4, 5, 6 dalam subbab bahasa Indonesia akademis bahwa kata kami tidak bisa digunakan untuk orang yang menyebutkan. Coba. Saya mau antitesis gitu dari sama aja saya nggak boleh jawab. Kalau kamu tidak mampu tunjukkan diam. Ngaku guru bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia sendiri nggak ngerti ini. Yang benar-benar aja. Kalau kamu tidak punya ilmu, jangan ngaku-ngaku berilmu di hadapan kami umat Islam. Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Bahaya nih, kalau orang ini guru bahasa Indonesia ngeri nih. Bahaya. Dia menyalahkan kaidah yang digunakan oleh Pak Presiden bahwa dia katakan itu tidak sesuai. Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia, tapi ditranslate menggunakan bahasa Indonesia. Kata kami dalam bahasa Indonesia pun tidak salah penggunaannya. Pak Presiden berkata menggunakan kata kami. Itu namanya apa? Jamak mengagungkan diri. Pak Presiden sebagai orang tertinggi dalam ranah pemerintahan, bukan tai kucing. Kau tunjukkan datanya. Bukan juga ini orang nggak punya ilmu tapi banyak bicara. Bangsa Indonesia bukan mewakili status dia sebagai presiden, Uni. Jadi dia mewakili sebagai tukang kayu, tukang mebel ketika bicara. Mewakili bangsa Indonesia. Kan tadi contohnya Jokowi. Coba. Berarti dia bukan bicara sebagai presiden. Dia bicara sebagai apa? Nggak, dia bicara sebagai apa? Palestina. Dia bicara sebagai apa? Yang oleh Jokowi itu adalah mewakili saya bangsa bilang Indonesia. Bukan ke Palestina. Saya bilang ketika dia mau mengirimkan bantuan ke Sumatera Barat, dia mewakili Indonesia. Nah, ketika dia mewakili Indonesia, dia berbicara sebagai siapa? Tukang kayu. Hah? Saya tidak suka kalau ada guru tapi bobroknya kayak gini. Saya mencoba untuk anak kita, generasi kita jangan sampai salah kaprah dalam memahami bahasa Indonesia loh. Orang-orang seperti ini tidak bawa antitesis, tidak bawa data-data akademik, tapi ngotot untuk menyalahkan tanpa antitesis. Saya sudah tunjukkan penggunaan kata kami itu sudah terbiasa dalam ranah. Kalau Pak Jokowi salah penggunaan bahasa Indonesia, orang pertama yang akan menyalahkan adalah para profesor doktoral yang berada dalam ranah akademik bahasa Indonesia. Ya udah, mana coba undang tuh profesor dokter, coba suruh salah-salahin saya. Apa yang mau diundang? Mana pernah mereka mengatakan bahwa kata kami salah digunakan Pak Jokowi ketika mewakili Indonesia dan bahkan berkata dari sisi presiden? Saya nggak bilang salah, saya bilang kami yang digunakan Pak Jokowi itu adalah mewakili bangsa Indonesia, bukan betul. Allah mewakili dirinya dan Allah mewakili dirinya dan kekuasaannya. Apa masalahnya kemudian? Sejak kapan Pak Jokowi jadi banyak jadi presiden? Ya, jadi pertanyaannya nggak bisa jadi presidennya banyak ya? Kok nggak bisa? Kata kami itu digunakan di Al-Quran, kata kami digunakan di dalam pernyataan pidato Pak Jokowi. Kok kau bilang nggak bisa? Kok kau yang membatasi bahasa ini? Al-Quran dulu deh. Nggak usah Al-Quran dulu. Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran menggunakan kaidah bahasa jamak taksir, jamak takzim. Kata nahnu itu juga bisa digunakan kata jamak takzim. Contoh, saya bicara dengan orang Arab, saya katakan antum. Antum itu untuk banyak orang, tapi saya tunjuk Suman Fandi. Artinya saya menghormati Fandi. Dalam kaidah bahasa domir, kaidah bahasa Arab juga punya, sama dengan royalwi bahasa Inggris. Kau yang nggak ngerti, kau suruh pula aku yang belajar, kau yang nggak paham. Ini nggak paham. Perkataanmu aja nggak pakai dasar dari tadi nih. Aku tunjukkan data. Dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai plural of majesty. Nggak malu kau Kristen begini nih. Makanya kalian tersesat, nggak punya ilmu kalian beriman ini. Tritunggal aja kau nggak paham. Kau bilang Tuhan Bapak bukan. Ini baru abad 7, masa saya yang tersesat? Sejak kapan Kristen di abad pertama? Tunjukkan datanya. Nggak malu kau. Kau Kristen Protestan kan? Kristen emang dari abad pertama. Kau Protestan nggak? Kau Protestan nggak? Tunjukkan data kalau Kristen di abad pertama. Tunjukkan data. Izin dulu nih, biar kasih belajar sama Bang Jibril. Silakan Bang Jibril. Nggak, sedikit. Assalamualaikum. Sebelum ke Bang Jibril, bentar. Sebelum ke Bang Jibril. Dengar ya, kalian Kristen itu kalau tidak punya ilmu, lebih baik kalian diam belajar. Kenapa? Ini bukti nih. Generasi kita akan rusak kalau orang ini menjadi guru bahasa Indonesia ini. Sekarang gue tanya sama kau, apa arti manusia? Bentar saya buktikan kalau dia tidak layak menjadi guru bahasa Indonesia. Apa arti manusia? Hei, kau guru bahasa Indonesia kan? Apa arti manusia? Definisi manusia dalam etimologi dan terminologi, coba. Kenapa jadi ke situ sih? Ini binatang ini nggak cocok jadi guru bahasa Indonesia. Awas kalian, anak kalian rusak kalau guru bahasa Indonesianya kayak gini nih. Kau katanya guru bahasa Indonesia, tapi kau nggak ngerti apa yang kau ajarkan. Definisi manusia aja kau nggak ngerti secara etimologi dan terminologi. Kau ngaku sebagai guru bahasa. Teman-teman, perhatikan akunnya ini. Jangan-jangan anak kalian salah satu muridnya ini. Keluarkan dari sekolah ini kalau ini gurunya ini. Bahasa Indonesia aja dia nggak ngerti.
Antara manusia dengan Tuhan aja dia nggak bisa bedain. Ini jadi guru, anak-anak kalian akan diajarkan oleh orang seperti ini, bertentangan dengan undang-undang dasar yang mengatakan kita harus mencerdaskan bangsa. Orang seperti ini guru tidak mengerti dengan apa yang diomongkan. Hati-hati kalian ya, umat Islam. Jangan sampai guru anak kalian orang ini. Diam dulu, Ryuji. Lanjut Bang Jibril. Bodoh juga. Ryuji, diam dulu kau, diam dulu. Kalau ndak tahu bertanya, jangan ngerocos terus. Ryuji guru bahasa. Iya. Bahasa apa? Bahasa Indonesia, Mas. Tapi berarti paham soal bahasa Inggris juga ya? Nggak paham tuh kan gimana emang. Waduh, jadi khusus bahasa Indonesia gitu ya, nggak tahu bahasa lain ya gitu ya? Iya. Ini kalau kita buka, ini saya lagi main game sebenarnya. Jadi kalau kita buka dari manapun, ini dari Webster, Merriam-Webster. Di sini Royal We itu kami ini ya. Kata kami digunakan oleh raja atau ratu, bukan I. Saat Ratu Victoria berkata, kami tidak senang, dia menggunakan kata kerajaan kami. Habis itu ini dari Grammarist. Ini saya translate lagi. Kata kami yang kerajaan juga disebut sebagai bentuk jamak yang agung dan pluralis majestik dalam bentuk bahasa Latin. Terlepas dari namanya, kata kerajaan kami telah digunakan oleh orang lain selain keluarga kerajaan. Habis itu dari Oxford Learners Dictionaries. Ini Royal We juga ya. Ini saya translate lagi. Penggunaan kata kami dan bukan saya oleh satu orang seperti yang digunakan secara tradisional oleh raja dan ratu di masa lalu. Jadi kalau guru bahasa mestinya tahu sih artinya Royal We. Mestinya ya. Unless you're freaking liar. So, there you go. Ya anak ini guru bahasa roh Bang. Iya, atau penipu, Guru bahasa roh ini, atau dia pendusta mengatakan bahwa dia guru. Gini loh, guru itu diajarkan, saya kan sebagai calon guru nih, saya belajar di Fakultas Umkla ya, Universitas Klaten, PAI. Islam itu mengajarkan ketika kau ingin belajar kepada seseorang, minimal dia mengerti dengan yang diucapkannya. Dia bicara Tritunggal loh. Saya tanya, Tritunggal artinya apa? Dia definisikan sendiri entah tiga apa. Tapi dia tidak mampu merujukkan referensi tentang definisi yang diucapkan. Ini Alkitab. Dia bawa baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Lah, sejak kapan itu artinya Tritunggal? Satu itu. Yang kedua, ketika dia mengatakan kata kami, membantah bahwa Pak Jokowi bicara mewakili dirinya sebagai warga negara Indonesia sebagai presiden sebagai bangsa Indonesia, itu tidak membantah kata kami yang digunakan untuk kata Allah. Nah, lalu kamu mau membantah apa? Antitesis yang kamu bawa tuh apa? Saya tidak ngerti gitu. Saya minta dari kaidah linguistik, karena kamu katanya guru bahasa Indonesia. Saya khawatir nih, kamu nih beli ijazah nih, nggak lulus kuliah. Atau kamu jangan kuliah tidur ini. Malu saya nih sebagai calon. Saya belum jadi guru loh ya. Ingat loh. Saya mahasiswi. Tapi saya sangat jijik dengan orang-orang yang mengklaim dirinya guru, tapi kredibilitasnya di ruang publik itu bobrok. Karena apa? Saya punya anak yang akan saya berikan nanti sekolah di mana. Tahu-tahu kau gurunya nanti. Malu saya nih kalau kayak gini gurunya nih. Gimana anak saya nanti bahasa Indonesianya ini? Padahal bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang wajib dipelajari di Indonesia. Masa membedakan antara memahami antara jamak itu aja kau nggak paham? Kalau kau ingin menjelaskan, kau bawa data kayak saya tadi. Bahkan saya tunjukkan, Bang Jibril bawa data, saya bawa data. Kau bantah dasarmu apa? Oh, saya guru, kredibilitas saya ada guru. Sejak kapan ada pembelajaran yang kau maksud seperti yang kau jelaskan tadi? Bahwa tidak tepat, kata kami digunakan untuk kata Allah. Bantah tuh pakai antitesis. Kau pernah kuliah nggak? Atau jangan-jangan kau beli ijazah kau ya? Bikin malu ini. Saya sebagai seorang calon guru malu saya ini. Takut saya jangan-jangan anakku nanti sekolah di tempat dia ngajar ini. Ya, di sekolah yang jadiin dia guru, perhatikan dong sekolah-sekolah. Tolonglah sekolah-sekolah. Sekolah, satu. Tolong besok-besok guru itu jangan diberatkan dengan masalah administrasi aja. Kualitasnya dibuktikan. Mereka ngerti nggak dengan apa yang mereka ucapkan? Jangan nanti kamu guru bahasa Indonesia ya? Iya. Apa arti manusia? Apa Allah? Allah adalah hakikat. Siapa yang ngajarin gitu? Allah adalah hakikat.
Allah hakikat. KBBI mana yang mengajarkan hakikat Allah itu adalah hakikat? Tak tahu malu ini. Lanjut Pera. Tuh, kau belajar sama guru bahasa roh ini, Pera ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bang Jibril kepental itu. Dia lagi main game. lanjut Bang Jibril, lanjut. Nanti Bang Jibril dia kan naturalisasi Uni. Kalau ada yang perlu dididik ya beliau naik. Iya, begini loh. Saya ini orang yang mencoba menghadapi umat Kristen dengan metodologi pengajaran Yesus. Ibrani mengatakan makanan keras untuk orang dewasa. Kalian itu bukan anak kecil lagi. Anak saya si Arumi saja itu sudah mulai saya keraskan cara belajarnya. Iya, kalian itu bukan anak kecil. Kamu tuh sudah guru, udah ngajar, tapi ngeyel, dikasih tahu pelan-pelan nggak ngerti. Dikasih tahu baik-baik nggak ngerti, tapi ngotot ingin membantah tanpa dasar, mempermalukan keguruan. Ini dosen bahasa roh ini dapat juga ditiru ini ya, yang satu ini ya. Artinya gini loh Ryuji, saya minta kamu tolong tunjukkan definisi di KBBI bahwa hakikat itu apa artinya. Kemudian di mana KBBI mengajarkan bahwa Allah adalah hakikat. Mau ke Danau Toba nggak? Mau ke Danau Toba? Kau Peming, kalau nggak bisa belajar mengajar di sini kau turun. Lagi nggak ada mood aku menghadapi lelucon dari orang-orang kayak kau Peming. Ya, aku lagi kesal nih, dunia pendidikan hancur nih, bobrok. Dunia pendidikan kita hancur kalau gurunya kayak gini. Saya kan ini calon spontan guru. Ya. Gimana caranya saya bisa nyiapin data, orang ini spontan kecuali kita udah ngobrol dulu sebelumnya. Nah, siap-siap. makanya bilang di sini adabnya kan ada. Uni, maaf saya tidak siapkan data. Tapi kau membantah tanpa data. Artinya kau nggak baca datamu dulu. Uni, Ya, karena ini maaf. spontan Uni, bukan siap-siap dulu. Kalau kau tahu ini spontan, maka kan tadi sudah aku kasih kesempatan kau belajar dulu tadi. Kan aku bilang tadi baik-baik, Dek belajar dulu lah sana. Definisikan Tritunggal menurut Bapak gerejamu dulu. Bawa siapa yang ngajarin Tritunggal itu ke sini. Kan udah Uni ajarin kau tadi adekku yang ganteng si kecamatan. Tapi kau ngotot. Uni ini keras kenapa? Karena Uni mengikuti kitabmu Ibrani. Makanan keras untuk orang dewasa. Yesus yang ngajarin begitu. Ya, Islam enggak begini. Kalau mau model Islam enggak gitu. Model Islam itu kami ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, karena saya ini pembelajar dua kitab. Saya belajar Bible, saya belajar Islam. Saya akan memperlakukan Islam kepada mereka yang mengikuti syariat Islam. Tapi saya akan memperlakukan Bible kepada kalian penganut Bible. Saya ikutin Ibrani. Saya keras kepadamu. Yesus berapa kali mengatakan muridnya bodoh? Paulus berapa kali mengatakan orang Galatia bodoh katanya? Nggak tahu. Jadi kalau saya bilang kamu bodoh pun saya ikuti kitab kalian itu. Oh, di mana tuh Uni? Boleh tahu nggak? Galatia, coba kamu buka Galatia bodoh. Begitu bodohnya, bodoh sekali Galatia pasal 1 coba. Galatia ya. Galatia yang bodoh. Ya. Kelvin, ada yang mau disampaikan, Dekku? Oh, ini bahasa apa emang? Itu Bahasa tentang apa? hakikat Tritunggal. Oh, hakikat Tritunggal. Jadi ini mah buat Galatia pengajaran. 31, Dek. Ryuji, bentar Pin. Galatia pasal 3 nomor 1 buka Ryuji. Silakan Perah, lanjut Perah. Galatia. Jadi ini untuk pemahaman siapa namanya? Untuk pemahaman Muslim aja ya. Tritunggal itu dia standar ganda, gitu. Standar gandanya ketika ngomongin Tuhan yang dia hitung hakikat, tapi ketika ngomongin ciptaan yang dia hitung pribadi, gitu. Coba kalau sama-sama pribadi yang dihitung, Tuhannya 3. Coba sama-sama yang dihitung hakikatnya, ciptaan itu cuma 1 semuanya. Maksudnya gimana Mas? Boleh diulangin lagi nggak? Oke, jadi contoh kayak gini ya misalnya. Contoh misalnya kayak gini. Ryuji, Tritunggal itu apa? Satu Allah yang esa dengan 3 keberadaan. 3 keberadaan, oke. Jadi Allahnya 1 atau 3? 1 dengan 3 keberadaan. 1 ya, oke. Nah sekarang kita lihat di Rumini. Di Rumini ada berapa keberadaan? Banyak. Yang di atas aja hitung berapa? Termasuk Unirifa kan? Iya, termasuk Unik Rifa. 6, berarti 6. Ada 6, oke. Ada berapa hakikat?
masuklah. Kita kan nggak saling benci kan, Dek? Kan gara-gara benci kok nggak mau ngitung aku pula. Enggak Uni, cuma saya pusing Uni marah-marah mulu. Bukan gitu. Uni dari tadi udah lembut-lembut. Kamu membantah tapi nggak bawa data. Uni ini seorang ibu. Seorang ibu itu nggak ada ceritanya lembut-lembut terus loh. Boleh marah. Lain kali saya siapin data dulu ya Uni. Bagus. Ah itulah kayak gitu kan bagus tuh Ryuji. Kamu seorang guru loh. Kita contohkan. Nggak, Kak Uni menggunakan kitab Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Ini gua belum beres, Uni. Oh ya belum beres. Lanjut Pak. Iya. Jadi ada di sini ada 6 keberadaan. Hakikatnya ada berapa? 1 room. Ada berapa hakikat berarti? 1. Nah sekarang yang dihitung ini kita ini ada 1 atau ada 6? 1. Kalau nanya hakikat. Nah kalau begitu kita berenam, kita ke restoran, kita makan semua pesan menu, bisa nggak kita bayar 1? Nggak bisa karena keberadaannya ada 6. Nah itu dia gitu. Segala sesuatu itu yang dihitung adalah kuantitas. Nah gini, segala sesuatu itu yang dihitung itu kuantitas keberadaannya, nggak pernah hakikatnya yang dihitung, nggak pernah sama sekali. Ya udah, saya boleh ngasih analogi nggak, Pak? Ya silakan. Coba analogi yang paling pas, silakan. Ya tadi kan katanya berenam makan di satu restoran, bilnya kan nggak mungkin 1 kan? Tapi yang beli kan satu hakikat. Iya. Tapi bener nggak kayak gitu tadi maksudnya? Iya. Tapi mereka satu keluarga kan, bisa jadi. Ya iya dihitung aja satu hakikat, bisa nggak? Ya keluarga itu hakikatnya, maksudnya itu gitu maksud saya. Jadi, nah kenapa manusia tidak mau mengakui kalau soal pembayaran itu hakikatnya yang dihitung? Kenapa? Gimana? Maaf nggak ngerti. Kenapa kalau manusia berinteraksi dengan sesama manusia yang mereka hitung itu keberadaannya bukan hakikatnya? Kenapa begitu? Saya masih nggak paham pertanyaannya. Maksudnya, kenapa ketika manusia berinteraksi aspek apapun itu, misalnya contoh kita pesan makan, yang dihitung itu keberadaan menu yang kita pesan bukan hakikat menunya. Atau misalnya kita ngobrol tentang kamu kesini bawa berapa orang gitu, saya bawa 6 orang, keberadaannya lagi dihitung bukan hakikatnya. Atau misalnya kita tanya, kamu baju punya berapa? Gue baju punya 7, kenapa nggak dihitung hakikatnya tapi yang dihitung keberadaannya? Kenapa? Sebenarnya itu tergantung konteks juga. Ini saya sesuai pemahaman saya aja ya, soalnya saya nggak bawa data, nggak bawa apa. Itu balik lagi ke konteks obrolan dan pertanyaannya. Kayak misalkan, kamu punya baju berapa? 7. Kan yang ditanya baju, bukan orang. Ya, kenapa nggak dijawab hakikatnya baju gitu loh? Kenapa yang dijawab itu malah keberadaannya? Baju itu hakikat benda. Ya iya, kenapa nggak dijawab hakikatnya gitu? Kamu baju ada berapa? Ya ada 1 lah. Cuma keberadaannya ada 7. Kenapa manusia nggak jawab gitu? Menurut Masnya kenapa? Karena di mana-mana yang berlaku secara eksistensi itu keberadaan, bukan hakikat. Ya pas kalau gitu dong sama Tritunggal, karena yang berlaku juga keberadaan juga kan. Nah kalau gitu ke Tritunggal itu harus mengakui ketika dibilang Tuhannya 3, akui 3 karena keberadaan Tuhannya ada 3. Selamat datang di kebenaran, gitu maksudnya Maibre. Silakan Unik. Oke. Nah, gitu kan enak. Jadi gini, hakikat itu dipahami dulu betul-betul. Apa definisi hakikat? Ya. Nah, tadi sudah disepakati, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Botol ini beda dengan gelas. Maka tidak mungkin botol adalah gelas di waktu yang bersamaan. Sepakat nggak? Gimana Uni? Boleh diulang? Botol ini dengan gelas beda nggak? Beda. Maka bisakah botol pada waktu bersamaan adalah gelas? Nggak bisa. Sama seperti Tuhan dan manusia, adikku.
Manusia itu ciptaan, Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Tidak mungkin manusia itu adalah Tuhan pada waktu bersamaan. Ini kaitannya dengan doktrin kalian yang menuhankan manusia bernama Yesus, yang kaitannya dengan konsep ketuhanannya yang nanti Tritunggal, adekku. Kami selama ini berdiskusi dengan kalian Kristen itu bukan menyerang iman kalian, ingin membuktikan bahwa pemahaman kalian itu bukan beyond logic, tapi unlogic. Beyond logic itu tak akan mungkin terdefinisikan. Kita akan berdiam di situ. Contoh tentang surga dan neraka, kita diam di situ. Surga dan neraka kami dapat menjelaskan apa yang diberi kepada kami. Kami tidak bisa mengkonsepkan surga dan neraka, tapi kami dapat informasinya dari Allah, karena itu informasi goib. Tapi informasi yang Allah ajarkan tentang dirinya, maka kita boleh menceritakan tentang diri Allah sesuai dengan yang Allah kasih tahu, Tuhan yang kasih tahu. Tiba-tiba Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Secara sejarah Tritunggal muncul di abad ketiga di tangan Tertullian yang tidak ada kaitannya dengan Yesus. Bahkan kalau kamu lihat, Paulus sendiri tidak mengajarkan Tritunggal. Baca 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Bagi kita hanya ada satu Theos dan satu Kurios. Theos dan Kurios itu berbeda. Lihat penggunaannya. Theos itu disebutkan untuk para sembahan, dewa-dewa. Kurios disebutkan untuk manusia-manusia yang memiliki otoritas. Salah satunya pemilik keledai yang dipinjam oleh Yesus, itu dipanggil Kurios. Maka tidak mungkin maknanya sama. Sama seperti bapak dengan oom. Apakah semua oom itu pasti bapak-bapak? Tidak juga. Jadi ada kata-kata yang pada mereka laki-laki. Mereka laki-laki hakikatnya, tapi bapak untuk menyebutkan kepada yang lebih tua. Oom untuk mereka nggak mesti tua. Anak kecil juga bisa dipanggil oom kalau dia punya keponakan. Artinya ada kaidah-kaidah bahasa yang kita harus letakkan pada rule-nya. Kalau kalian sebagai umat Kristiani punya kamus sendiri, maka bawakan kamusnya. Nah, jadi kita tahu kenapa kamus ini muncul. Contoh, Allah adalah hakikat. Yang ngasih tahu itu siapa? Siapa yang pertama sekali mengatakan Allah adalah hakikat? Harus orang yang kredibel menyampaikan. Karena kalau tidak ada, berarti ini pemahaman sendiri kan? Ini masuk karena akademis. Kita kalau diskusi itu, Anda sebagai orang yang pernah kuliah, sekarang seorang guru, ketika mengajarkan seseorang, Anda harus mengerti dengan apa yang Anda ucapkan. Harus mengerti. Bicara tentang Tritunggal, harus mengerti definisi Tritunggal, rujukannya. Saya bawa jurnal, ini saya kasih tunjuk jurnal sama Anda tentang Tritunggal. Mau dari Katolisitas, saya tunjukkan juga. Artinya saya berliterasi bicara. Karena saya tidak akan dapat pengetahuan kalau saya tidak cari tahu. Bagaimana mungkin saya tidak baca apa-apa, tiba-tiba saya langsung tahu? Tidak mungkin itu, Dek. Dusta itu, Dek. Maka ketika kamu menjelaskan tentang Tritunggal, yang kamu setarakan dengan kaidah Royalwi tadi, itu berbeda. Kalau kaidah Royalwi itu penyebutan. Istilah menyebutkan entitas atau menyebutkan komunal atau menyebutkan, kalau dalam Islam namanya adalah domir, domir ya, kata tunjuk gitu. Apa dalam bahasa Inggris, Pin? Apa yang bahasa Inggris? I am, we, you. Oh, kata ganti. Kata ganti ya, kata ganti. Kan kata kami itu kan kata ganti. Gitu, brotherku. Nah, saya sudah tunjukkan tadi. Dalam kaidah linguistik di bahasa Ibrani mengenal plural of majesty. Begitu. Kata-kata im di belakang Eloah, Elaha yang adalah singular menjadi plural kemudian gara-gara kata im. Nah, nanti saya tunjukkan contohnya. Musa adalah Elohim bagi Fir'aun. Pertanyaannya, Musa itu plural atau singular? Singular. Tapi kenapa dia dipanggil Elohim untuk Daud? Karena im itu untuk mengagungkan seseorang yang dimuliakan. Muhammadim. Begitu. Makanya saya panggil Vera dengan antum. Antum itu sebenarnya panggilan untuk orang banyak. Anta satu, singularnya anta. Anti singular, antuma banyak. Ana singular, nahnu banyak. Anna singular, antuma, anna antuma antum, anti antuma antuma, anna nahnu. Ada kaidah-kaidah bahasa
Jadi kalau Anda seandainya tidak sepakat dengan yang saya sampaikan, tunjukkan, karena di buku di tangan saya ada bahasa Arab. Nih, kaidah bahasa Arab untuk pemula. Saya belajar. Bukunya ada. Mau di halaman berapa saya tunjukkan damir. Nih, mau saya tunjukkan. Ada datanya di sini. Mau saya bacakan atau mau pinjam buku saya? Gini caranya. Diskusi. Oh, saya tidak sepakat dengan Uni. Menurut Profesor Dr. Linda Zimbabwe, itu salah. Siapa dia? Ahli bahasa Arab. Tunjukkan datanya. Begitu, brother. Ini masuk dalam ranah dialektika akademik. Tapi kalau yang dibawa pendapat pribadi, kita tidak terima. Ya, kecuali kamu dibimbing Roh Kudus. Ya udah ingat perut ah. Nah, silakan Dinda Ryuji bertanya lagi, Dinda. Makanya tadi saya bilang bertanya lagi supaya tidak stagnan kita di situ, terputar-putar kita akibat ketidakfahaman gitu loh. Makanya kenapa sering saya sampaikan kepada kawan-kawan Kristen, jangan menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, lebih baik bertanya. Silakan brother, kami hargai kalian kalau kalian bertanya dan pengen tahu. Ketika sudah dijelaskan menggunakan data, Anda bantah dengan antitesis, harusnya seperti itu. Jangan membantah dengan asumsi, cita-cita, angan-angan, mimpi serta halusinasi. Silakan brother bertanya lagi. Nggak ada sih, udah cukup. Nggak apa-apa, kami kasih hak VIP. Ini udah nggak mau marah-marah lagi ya. Takut ini bayi dalam perut ini nanti marah dia. Oh. Ya silakan kawan-kawan Kristen, saya naikkan kawan-kawan Kristen dulu ya. Aikom ini Kristen atau Muslim brother? Kristen brother. Iya, selamat sore brotherku. Ya. Di mute dulu ya, saya sapa dulu yang baru naik lagi nih ya. Tape goreng. Di mute brother. Bang, tape goreng Kristen atau Muslim bang? Tape goreng. Panggilan ketiga ya, disampaikan kepada tape goreng. Kalau tidak menjawab, saya turunkan tape goreng. Untuk pemahaman saudara saya Ryuji nih, Ryuji masih monitor dek. Nah, dengar dekku ya. Dalam Al-Quran itu ada beberapa dalil yang menggunakan kata nahnu. Contoh, nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Makna kami di sini adalah Allah dengan kekuasaannya. Apa kekuasaan Allah? Mengutus malaikat untuk membawa Al-Quran turun. Kalau kata-katanya diganti, anna nazalna dzikra wa anna lahafizun, misalnya gitu ya, maka nanti Allah bilang, saya yang turunkan Al-Quran, saya yang menjaga. Nanti kalian bilang, tuh kan Tuhannya turun langsung ngajarin Al-Quran. Karena kalau kata Allah menggunakan kata ana, kalau ternyata yang diutus malaikat, maka Allah berbohong. Karena Allah bilang saya yang turunkan Al-Quran, berarti harus Allah turun langsung ngantarin Al-Quran. Nah, kenapa Allah katakan nahnu? Allah melibatkan kekuasaannya. Apa kekuasaan Allah? Mengutus malaikatnya. Apa kekuasaan Allah menjaga Al-Quran? Mengizinkan para hafiz Al-Quran hafal. Itu kekuasaan Allah. Nah, lalu tapi dalam ranah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, tidak ada Allah katakan nahnu ilah, sembah nahnu. Tapi apa dalilnya? Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni. Sembahlah aku saja. Sesungguhnya aku adalah ilah, sembahlah aku. Kalau seandainya Allah katakan sesungguhnya kami adalah Allah, sembahlah kami, kita akan menyembah banyak Tuhan nanti. Dengan kekuasaannya pun kita sembah. Boleh kalian adakan premis buat Tuhan kalian banyak. Tapi coba perhatikan, ketika Allah meminta kami menyembah, beribadah kepadanya, berfa'bud kepada Allah, itu Allah katakan narasinya ana. Ini pengajaran buat kamu, bukti bahwa tepatlah penggunaan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Kata ana, kata nahnu, sesuai dengan konteks, sesuai dengan kaidah, supaya kami umat Islam ini mengerti betul, membedakan mana nahnu, mana ana yang digunakan untuk Allah. Begitu brother, ya.
Nah, terkait gitu juga dengan Yesus. Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tapi kenapa kemudian bisa menjadi Yesus sebagai Allah juga? Jadi bertabrakan pengajaran Yesus dengan doktrin kalian, brother. Gitu. Saya pengen diskusi offline dengan umat Kristiani. Saya pengen umat Kristiani itu tunjukin data, boleh berupa PPT, PDF, saya tidak masalah. Asal ada rujukannya ya, ada footnote di bawahnya. Karena footnote itu nanti untuk rujukan ketika saya meng-cross check benar tidak atau tidak benar apa informasi yang diberikan. Ini kaidah akademik. Kalian bikin jurnal. Mau turun dulu, kebanyakan mendongeng masalahnya. Kitabmu yang penuh dongeng. Nih, coba jangan turun dulu. Ini kita tunjukkan kitabmu penuh dongeng nih. Ya, ini cara satu dongeng ya. Makasih ya sudah memberikan bahan kepada saya ya sebagai komparasi. Terima kasih. Saya tidak mau tembong. Oke. Mari kita buka kitab Hakim pasal 97 dan 1 Korintus pasal 10 ayat 4 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Kita baca mana yang dongeng. Terima kasih, ini buat umat Kristiani semuanya. Gara-gara temanmu dia diingatkan ya. Makasih sudah mengingatkan saya tentang kitab dongeng ya. Oke. Terima kasih, saya suka loh dengan orang Kristen yang mengingatkan saya sesuatu yang saya lupa untuk sampaikan ini. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Mari kita buka. Mari kita baca tentang dongeng. Mana tadi tuh yang turun? Jangan pindah ini, naik ke atas ya. Ya, ini dongeng ya. Nih, ini dongeng nih. Nih, kalau dongeng itu begini caranya. Nah, enggak, ini diam dulu, kita baca dongeng dulu. Jangan gitu, kita baca dongeng dulu ya. Nah, saya pakai data. Kalau saya itu tidak suka tidak berdata. Jadi di sini kita baca. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang. Nah, mari kita lihat, ini sabda.org ya. Ini punya LAI. Kalau kalian nggak percaya, bakar itu kitab LAI ya. Maka kita lihat tafsirnya teman-teman. Nah, ini bukan kata Unirifa ya. Mari kita lihat. Coba koreksi dulu. Mari kita lihat. Udah, sabar dulu, kita lihat dongeng dulu ya. Nah, mari kita baca. Menurut suatu dongeng. Gitu. Menurut suatu dongeng. Menurut suatu dongeng orang Yahudi. Kok dongeng orang Yahudi ada di sini? Waduh. Kok dongeng? Satu lagi ayatnya yang di perjanjian lama lagi. Hakim 9. Bentar, kita membaca dongeng dulu. Hakim 9. Jangan turun dulu. Jangan turun, jangan minta komentar dulu. Kami bukan budakmu, kami pengajar. 9 ayat. Apa yang dicukur bulu paha Yesus? Cukur bulu paha Yesus. Tuhan mencukur bulu paha, pinjam kita cukur ke negeri Asyur. Nanti ku kasih itu datanya. Hakim 9 ayat 7. Setelah hal itu dikabarkan bla bla bla. Lihat tafsirannya lagi. Dongeng, jangan lari-lari. Saja yang dibawakan Yotam ini berupa fabel. Ialah dongengan di mana makhluk-makhluk yang tidak bersakti. Ini dongeng. Ada 2 dongeng dalam kitab Korintus dan dalam kitab Hakim. Bahas dongeng dulu, jangan kencing onta dulu. Kamu dilarang nggak makan kencing? Kamu dilarang nggak minum kencing manusia? Saya merasa gitu. Apa? Itu lo binatang, Iya, oke. Saya tanya, adakah kamu dilarang minum kencing babi? Ada nggak dilarang minum kencing babi? Diskusinya kemana-mana, ini bingung, nggak fokus. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu udah diskusi sama saya. Hatuha dulu sama saya biar tahu fokus atau tidaknya. Yuk, ayo kita mau bahas apa? Sibolis mau bahas apa Sibolis? Izin dulu. Saya ngikutin dari tadi, cuman tunggu dulu brother, aku belum kasih kesempatan. Aku mau sapa dulu. Laiku Sibolis ini Kristen atau Muslim? Buka mitnya Laiku Sibolis Kristen atau Muslim? Mute-nya dibuka, tidak kedengaran suaranya itu Kalau berbicara mute-nya tidak dibuka, tidak kedengaran suaranya. Oh, tadi host lagi mute. Enggak.